Malam ini kita akan masuk dalam acara dialog tentang iman. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan, dan saya berharap saya akan mampu memberikan jawaban yang dapat diterima. Tapi saya berjanji berusaha keras memberikan jawaban, tetapi tidak berarti semua pertanyaan akan bisa saya jawab karena keterbatasan saya atau karena pertanyaannya memang belum bisa dijawab oleh siapapun. Tentu ada hal-hal yang masih sulit dijawab oleh gereja. Kalau ada orang pindah ke gereja lain, saya sedih. Saya ingin umat Katolik bertahan dalam imannya. Tetapi kalau memang mau pindah karena tidak kerasan dalam gereja Katolik, ya silakan. Tetapi sebelum pindah, yang menyedihkan saya adalah kalau mereka belum tahu ajaran Katolik, sudah pindah. Belajar dulu, pelajari dengan baik dulu iman Katolik, dan ternyata tidak cocok. Oke, selamat jalan. Semoga menemukan yang lebih cocok di gereja lain. Nah, inilah semangat yang ingin saya pakai pada kesempatan ini. Sekarang saya mau memberi cerita singkat karena waktunya cukup banyak ya. Cerita sederhana untuk menerangkan mengapa saya terdorong untuk mengadakan acara-acara seperti ini meskipun saya bukannya kekurangan pekerjaan. Terlalu banyak yang belum saya selesaikan. Tapi saya terdorong untuk mengikuti perkembangan umat dan hadir dalam kesempatan seperti ini. Satu hari, lama sebelum saya menjadi uskup, mungkin 10 tahun yang lalu, saya mendapat tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba saya diberitahu oleh pembantu, Romo, ada 2 ibu mau ketemu. Saya bilang, aduh, saya mengajar jam 8, sekarang sudah setengah 8, bagaimana? Tapi katanya mendesak. Oh kalau begitu, oke, saya datang. Ternyata 2 ibu ini diutus oleh mamanya, karena mamanya Katolik yang tangguh, tapi anaknya sudah ikut ke gereja lain, ikut ibadat gereja lain, dan pelan-pelan mengatakan kepada mamanya, saya mau pindah gereja. Wah, mamanya sedih dan minta supaya saya mencoba untuk mencegah. Nah, ibu ini datang dengan membawa notes. Lalu dia mengatakan, saya disuruh mama mencari Romo dan diskusi dengan Romo karena saya mau pindah. Saya bilang, kenapa mau pindah? Ya karena ajaran Katolik sesat. Oh ya? Ya oke. Tapi saya minta maaf, saya jam 8 mengajar, dari sini butuh 10 menit, saya beri 20 menit saja, saya bilang. Lalu dia mulai. Yang pertama, bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memberikan berkat kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, penuhilah bumi. Kenapa Romo, pastor, suster Katolik tidak menikah? Ini bertentangan dengan Alkitab. Saya bilang, masa? Ayatnya kan ada, kata dia. Oke, ayatnya itu ada. Terus saya bilang, buka Injil Matius pasal 19. Yesus mengatakan pada pasal itu, ada orang yang tidak kawin demi kerajaan sorga. Dia terkejut. Loh, ada ayat itu? Ada. Alkitab mereka dengan Alkitab Katolik sama. Injilnya sama. Karena kita membeli Alkitab dari orang Protestan. Titik komanya sama karena kita belinya dari mereka. Ada ayat itu. Dia terkejut. Loh kok tidak diberitahukan? Nah itu masalahnya. Salah satu sebab adalah yang namanya heretik itu mengambil hanya sebagian, lupa yang lain.
Saya katakan, Yesus sendiri hampir pasti tidak punya istri. Yesus sendiri tidak kawin. Apakah Yesus melanggar perintah Allah? Paulus sendiri mengatakan yang lain kawin. Yang lain punya hak untuk kawin. Tapi Paulus tidak. Apakah Paulus melawan hukum Tuhan? Jawabannya adalah normal. Tuhan menghendaki manusia menikah, melahirkan anak supaya umat manusia berkembang terus. Tuhan yang sama, pencipta yang sama, bisa membuat perkecualian. Ada orang yang tidak kawin demi kerajaan surga. Ibu itu terkejut. Oh, kalau gitu tidak salah gereja Katolik. Yang kedua, mulai dengan sakramen pengakuan. Imam itu seorang manusia. Padahal yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Mengapa dalam gereja Katolik ada sakramen pengakuan? Bukankah hanya Allah yang memberikan pengampunan? Oke Bu, Ibu buka Injil Yohanes pasal 20. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Saya ulangi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Subjeknya siapa dari kata mengampuni? Para rasul. Artinya Tuhan menitipkan kuasa untuk mengampuni dosa kepada gerejanya, kepada para rasul. Kalau tidak, tolong terjemahkan, tolong terangkan mengapa ada ayat ini. Saya bilang ke ibu itu. Mengapa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dia tidak bisa jawab. Dan masih ada yang lain ya. Tapi setelah 2-3 dia langsung tutup notesnya. Terima kasih Romo. Lalu dia pulang dan tidak jadi pindah. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering menyakitkan hati saya. Kalau orang tidak mengerti lalu mau pindah. Sekarang kita lihat apa sih penyebabnya. Sekarang pendasaran dari pertemuan kita seperti ini. Ya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ada firman. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kata pertanggungan jawab itu dalam bahasa Yunaninya apologia. Jadi ada istilah apologetik, ilmu membela iman, ilmu memberikan jawaban kepada mereka yang menanyakan iman itu. Inilah apologia. Lalu dari sini kata apologetik. Paulus juga membela diri dan membela ajarannya, di mana dipakai kata apologia juga. Jadi kita boleh-boleh saja berdasarkan Alkitab membela diri. Kita diserang, kita ditanya, kita membela diri. Hei orang Katolik, kalau doa kok pakai doa segala kepada Bunda Maria? Jawab. Mengapa ada patung Yesus, patung Maria? Jawab. Karena kita memang diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Sekarang dari sekian banyak alasan saya mau menekankan, iman itu bukan sesuatu yang harus diterima secara mentah, secara membabi buta, diterima bulat-bulat. Ini bahaya. Ada umat yang sikapnya begini, nggak tahulah, saya nggak ngerti, pokoknya apa kata Romo, apa kata pastor. Nggak boleh. Iman tuh nggak boleh diterima begitu saja.
Iman itu menuntut dari kita usaha untuk mengerti, usaha untuk menjelaskan. Jangan diterima mentah-mentah. Kalau kita gampang menerima mentah-mentah, akibatnya kalau ditanya nggak ngerti, goncang, lalu pindah. Ya, para saudara yang terkasih, banyak orang mempersoalkan iman Katolik. Nah, sekarang kita mau bertanya, mengapa mereka mempersoalkannya? Kalau saya bilang kepada umat saya ya, ini bukan umat saya, ini umatnya Monsignor Sylvester, dia teman saya. Kalau umat saya bilang, sudahlah, nggak usah bertengkar, ngurusi imanmu sendiri aja sudah sulit. Kenapa ngurusi imannya gereja lain gitu ya? Nggak usah repot-repot, urusi diri sendiri aja sudah sulit, apalagi ngurusin ajaran dari orang lain. Tapi karena kita sering diserang, saya mau memberikan pendasarannya secara singkat. 1, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran? Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis, firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat. Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus. Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak, dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Nggak ada, pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan, maka tidak perlu. Penyebab kedua, sama-sama punya Alkitab. Kita beli dari orang Protestan Alkitab kita. Tetapi ada bagian yang khusus punya Katolik, namanya Deuterokanonika. Kita beli pada mereka, lalu kita pesan, tolong Deuterokanonika disisipkan. Makanya dalam Alkitab kita aneh. Perjanjian Lama berakhir dengan kitab Maleakhi, lalu ada Deuterokanonika, lalu baru Alkitab Perjanjian Baru.
Karena kita pesannya pada mereka. Mengapa ada perbedaan? Nanti boleh ditanyakan, tetapi sementara saya katakan jumlah kitab dalam Alkitab orang Protestan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Alkitab yang kita terima. Kita sebut Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada dalam Alkitab orang Protestan. Nah, salah satu yang tidak diterima adalah kitab Makabe. Dalam kitab Makabe ada ayat yang sangat jelas mengenai mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan adalah pikiran yang suci mendoakan orang mati. Karena orang Katolik punya kitab Makabe, jangan salahkan kalau orang Katolik mendoakan orang mati. Menghormati jenazah. Tetapi mereka tidak menghormati jenazah. Ini mati ya mati, urusannya dengan Tuhan. Tidak usah didoakan, tidak ada gunanya didoakan. Maka bagi mereka kalau ada orang mati, ibadatnya itu menghibur yang masih hidup. Yang mati ya sudah. Kadang tidak dilihat. Ya, gitu. Ini bedanya antara Katolik dengan Protestan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kitab Makabe sebagai bagian dari Alkitab mereka. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, karena perbedaan tafsiran. Ayatnya sama, persis sama, titik komanya sama, tetapi menafsirkannya beda. Beda tafsiran menimbulkan perbedaan dalam ajaran juga. Contoh, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya berikan contoh yang sangat jelas. Ini Matius pasal 16 ayat 18. Bunyinya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, artinya batu karang. Engkau adalah batu karang. Dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ada kata ini. Gereja Katolik mengatakan yang dimaksud Yesus adalah Petrus. Karena Petrus itu batu karang, nama Petrus itu artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini itu kan pasti menunjuk lagi kepada Petrus. Jadi di atas Petrus Yesus mendirikan gerejanya. Nah, dari ayat ini Gereja Katolik mengatakan Petrus adalah dasar gereja, dia paus, dan nanti kalau dia meninggal digantikan oleh paus-paus berikutnya. Tapi orang Protestan mengatakan bukan, ini bukan bicara tentang Petrus, batu karang ini bukan Petrus. Ya terserah. Kita tidak mau ngurusin mereka. Kita hanya mengatakan tafsiran kita mengatakan ini lebih logis Petrus yang dimaksud. Maka ayat yang sama bagi orang Katolik berarti paus, bagi mereka tidak menunjuk pada paus. Terserah, namanya perbedaan tafsiran. Lalu berikutnya kesalahpahaman. Gereja Katolik mengajarkan yang namanya infalibilitas, ajaran paus yang tidak bisa sesat. Lalu mereka mengatakan, kenapa paus tidak bisa sesat? Padahal ketika awal tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II meminta maaf kepada seluruh dunia atas dosa-dosa gereja Katolik di masa lampau. Meminta maaf kepada umat muslim karena ada perang salib dan seterusnya. Bagi kita itu kebanggaan betapa rendah hatinya paus kita mau minta maaf. Wah, tapi bagi orang Protestan kejadian ini dipakai untuk memukul gereja Katolik. Lihat itu, paus minta maaf. Berarti paus bisa salah. Mengapa gereja Katolik mengajarkan paus tidak bisa sesat? Mereka salah paham.
Yang dimaksud orang Katolik itu bukan setiap ucapan paus, setiap ajaran paus pasti tidak sesat, bukan. Apa yang tidak bisa sesat? Ajaran paus sebagai pemimpin gereja menyangkut iman dan kesusilaan, menyangkut ajaran iman dan kesusilaan, dan kalau dia mengajarkannya resmi. Biasanya kalau mengajarkan resmi itu sudah mendengarkan seluruh uskup, mendengarkan seluruh gereja, baru dia mengatakan inilah iman gereja Katolik. Bukan setiap ucapan paus kita anggap tidak bisa salah. Mereka orang Protestan salah paham. Padahal Anda tahu sejak ini ajaran ini diputuskan tahun 1870 sampai hari ini baru satu kali kuasa itu dipakai oleh Paus Pius ke-12 ketika dia mengumumkan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan pada tahun 1954. Inilah yang diimani oleh gereja Katolik. Ajaran ini pasti benar. Bukan setiap ucapan paus. Jadi kalau mereka mengecam itu karena mereka salah paham. Terakhir, karena mereka salah baca. Ini paling parah. Tidak mengerti, langsung kritik. Padahal yang dikritik itu keliru bacanya. Itu tidak usah saya terangkan. Inilah sebab-sebab yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, alasan mengapa ada serangan, pertanyaan itu masuk kira-kira ke dalam salah satu dari 5 sebab ini.